Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus Fikanwar. Nah, kali ini saya akan kembali membawakan materi terkait dengan metode penelitian. Untuk hari ini akan ada dua bab yang saya bahas terkait dengan masalah penelitian, dan yang kedua yaitu kajian pustaka penelitian. Nah, silakan disimak ya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait dengan masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena ini merupakan tahap awal dilakukannya sebuah penelitian, dan ini juga merupakan tahap yang paling penting karena tanpa adanya sebuah permasalahan maka penelitian tidak akan berlanjut atau tidak dapat dilakukan seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, bahwa permasalahan atau masalah merupakan kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Nah, dalam hal ini ada beberapa ahli yang turut berpendapat terkait dengan sebuah permasalahan. Di sini ada John Dewey dan juga Kerlinger yang dikutip oleh Soekardi, bahwa permasalahan diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya sebuah tujuan. Kemudian permasalahan adalah sesuatu yang dijadikan target yang telah dipilih oleh peneliti atau ditetapkan oleh peneliti, tetapi karena sesuatu hal target tidak dapat dicapai. Kemudian permasalahan adalah jarak antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu kenyataan yang ada. Lalu ada ahli yang lain yang juga turut berpendapat, yaitu Fisher pada tahun 1983 yang dikutip oleh Rianto Adi, mendefinisikan masalah sebagai suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang. Kemudian suatu perasaan yang tidak menyenangkan atas fenomena yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas apa yang seharusnya dan apa yang ada atau terjadi, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan yang harus diupayakan untuk menyelesaikannya melalui sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengertian daripada identifikasi permasalahan. Nah, di sini dituliskan bahwa identifikasi permasalahan berarti mengenali sebuah masalah atau mengenali masalah tersebut dengan cara mendaftar faktor-faktor yang berupa permasalahan. Jadi dia menuliskan permasalahan apa yang timbul di dalam sebuah permasalahan tersebut. Jadi kayak dia menuliskan penyebab-penyebab apa yang menimbulkan suatu permasalahan tersebut terjadi, seperti itu. Jadi dia mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya ada bentuk identifikasi masalah. Nah, di sini ada dua yang akan dibahas, yaitu pertama, identifikasi masalah penelitian terapan dan identifikasi masalah penelitian dasar. Nah, identifikasi masalah penelitian terapan yaitu merupakan peneliti dapat mengemukakan fakta-fakta dan masalah-masalah empiris yang ditemukan berkaitan dengan faktor yang diteliti. Nah, berkaitan dengan hal empiris, jadi hal ini berkaitan dengan observasi, wawancara, dan lainnya. Jadi peneliti menemukan fakta-fakta atau masalah-masalah melalui cara observasi, wawancara, dan lainnya. Kemudian identifikasi masalah penelitian dasar, yaitu peneliti dapat mengemukakan faktor-faktor secara konsep teoritis terkait faktor yang mempengaruhi masalah utama. Jadi hal ini berkaitan dengan memperluas wawasan atau berkaitan dengan literatur. Ya, hal ini beda tentunya dengan empiris. Jadi empiris itu dilakukan dengan pembuktian atau sebuah kegiatan melalui wawancara atau observasi, sedangkan dasar merupakan hal yang berkaitan dengan teoritis atau literatur, seperti bacaan-bacaan, seperti itu. Selanjutnya ada kriteria dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, di sini Soekardi mengemukakan bahwa ciri-ciri permasalahan yang baik serta layak untuk diteliti yaitu pertama, dapat diteliti, kemudian mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dan kemudian yaitu dapat diukur serta sesuai dengan kemampuan dan keinginan daripada peneliti. Lalu Mukasiram membedakan beberapa macam daripada masalah. Yang pertama ada masalah deskriptif, kemudian masalah korelatif, yang ketiga masalah analitis atau kausal, yang keempat masalah fungsional, yang kelima masalah asosiatif. Nah, yang pertama yaitu masalah deskriptif, yaitu bila kejadian itu belum jelas, belum bisa digambarkan atau dilukiskan secara gamblang fenomenanya seperti apa. Jadi permasalahan ini merupakan permasalahan yang tidak diketahui apa penyebabnya dan apa yang terjadi di dalamnya serta sebagainya.
Kemudian yang kedua yaitu masalah korelatif, yaitu bila munculnya fenomena itu berkaitan dengan ada tidaknya hubungan antara dua faktor atau lebih. Kemudian yang ketiga, masalah analitis atau kausal, yaitu bila adanya fenomena itu adalah hasil dari proses sebab akibat. Kemudian yang keempat, ada masalah fungsional. Masalah ini terjadi bila kita dihadapkan pada pilihan yang mana yang lebih baik dari dua alternatif. Kemudian yang keempat yaitu masalah asosiatif, yaitu masalah yang berhubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini juga terdapat 3 macam hubungan. Yang pertama yaitu hubungan simetris, kausal, dan juga interaktif. Nah, untuk terkait masalah asosiatif ini, untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 1999 yang dikutip oleh Denny Darmawan, dalam permasalahan penelitian yang baik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu permasalahan tersebut harus sesuai dengan bidang ilmu yang sudah atau sedang didalami oleh peneliti. Kemudian yang kedua, permasalahan yang dipilih harus sesuai dengan minat oleh calon peneliti. Dan yang ketiga, permasalahan yang dipilih harus penting dalam arti mempunyai manfaat yang luas. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, disimpulkan bahwa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah untuk merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah menanyakan 2 atau lebih variabel. Kemudian yang kedua yaitu masalah dinyatakan atau dirumuskan secara jelas atau tidak ambigu. Kemudian yang ketiga, masalah dapat didukung dengan data yang empiris atau data yang dapat dibuktikan dengan bukti yang nyata. Kemudian yang keempat yaitu masalah tidak menyangkut moral atau etika, moral dan atau etika. Kemudian yang kelima, sesuai dengan keinginan atau kemampuan peneliti. Nah, hal ini didasarkan pada keinginan masing-masing atau tidak berdasarkan paksaan dari pihak-pihak lain seperti itu. Kemudian yang keenam, ada dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat seperti itu. Selanjutnya ada sumber untuk memperoleh masalah. Di sini ada 7 sumber yang akan dibahas, yaitu pertama terkait dengan bacaan, kemudian yang kedua pertemuan ilmiah, yang ketiga ada pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas, yang keempat ada observasi atau pengamatan, yang kelima ada wawancara atau angket, yang keenam ada permasalahan pribadi, dan yang ketujuh ada rasa ingin tahu. Nah, untuk yang pertama yaitu bacaan yang berasal daripada jurnal-jurnal penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah, atau bacaan lain yang bersifat umum juga dapat dijadikan sebagai sumber masalah, yaitu misalnya buku-buku bacaan yang mendeskripsikan terkait dengan gejala-gejala dalam suatu kehidupan yang menyangkut dimensi sains dan teknologi, atau bacaan yang mungkin berupa tulisan yang dimuat di dalam media cetak. Nah, berkaitan dengan jurnal-jurnal sendiri, banyak daripada peneliti-peneliti yang mungkin tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka karena adanya sebuah keterbatasan. Nah, dengan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan tersebut, mungkin bisa diambil permasalahan dari situ untuk diteliti seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan ilmiah, di sini ada beberapa pertemuan yaitu seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas. Nah, sesuatu yang diungkapkan oleh seseorang dengan pemegang kekuasaan dapat dijadikan sumber masalah atau referensi untuk dilakukannya sebuah penelitian seperti itu. Nah, pemegang otoritas di sini dapat bersifat formal ataupun non formal tentunya. Nah, selanjutnya yaitu ada observasi dan observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan yang dilakukan oleh seseorang ini dapat bersifat terencana ataupun tidak terencana, pun dapat bersifat secara sepintas ataupun bersifat jangka panjang atau lama. Nah, sebagai contoh yaitu seorang pendidik yang menemukan permasalahannya dengan cara mengamati atau mengobservasi sikap dan perilaku siswa-siswinya di dalam suatu proses belajar mengajar seperti itu. Nah, selanjutnya wawancara dan juga angket. Nah, untuk wawancara kita dapat mengajukan pertanyaan kepada masyarakat sekitar terkait dengan
apa yang tengah mereka rasakan, permasalahan apa yang tengah mereka dapati, dan kendala apa saja yang mereka rasakan secara langsung. Kemudian untuk pembagian angket, nantinya akan diisi oleh masyarakat dan terkait dengan masalah dan kendala-kendala yang tengah mereka alami secara langsung atau secara aktual. Jadi dari apa yang disampaikan atau apa yang diisi oleh masyarakat, nah dari hal tersebut kita bisa mengangkat sebuah permasalahan untuk diteliti seperti itu. Dan selanjutnya ada pengalaman pribadi. Misalnya pengalaman pribadi yang diperoleh dari suatu tempat yang pernah dikunjungi dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk melakukan sebuah penelitian, untuk dilakukannya sebuah penelitian. Jadi dari apa yang dirasakan oleh seseorang terkait dengan mungkin kendala-kendala mereka atau kesulitan-kesulitan yang tengah dilalui bisa diangkat menjadi sebuah permasalahan dan nantinya akan dilakukan sebuah penelitian. Kemudian yang terakhir ada rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu mendorong manusia untuk mencari tahu terhadap permasalahan yang terjadi, terutama informasi yang sering diberitakan di media massa misalnya. Kemudian terkait dengan mungkin kriminal yang tengah terjadi yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini berkaitan dengan pemilihan masalah. Dari berbagai masalah yang diidentifikasi, dipilihlah satu atau dua permasalahan yang kemudian nanti akan dipermasalahkan. Nah, hal ini lazimnya disebut sebagai batasan masalah. Nah, batasan masalah berarti pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Batasan masalah itu dalam arti lainnya sebenarnya menegaskan atau memperjelas yang menjadi masalah. Jadi pembatasan masalah ini memilih masalah-masalah yang akan ditentukan untuk dilakukan sebuah penelitian, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kemudian sebelum menentukan batasan masalah atau masalah yang akan dipilih untuk diteliti, peneliti harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, masalah yang dibatasi hendaklah masih dalam kemampuan peneliti. Kemudian masalah yang dibatasi hendaklah dapat diuji berdasarkan data-data yang mudah diperoleh di lapangan. Kemudian masalah yang dibatasi hendaknya cukup penting untuk diselidiki, dan masalah yang dibatasi hendaknya cukup menarik minat peneliti seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pembatasan masalah. Jadi tujuannya dilakukan karena keterbatasan waktu yang diberikan serta keterbatasan dari kemampuan dan tenaga peneliti. Nah, jadi kita memilih sebuah masalah atau pembatasan masalah itu karena berbagai hal. Yang pertama yaitu karena waktu yang diberikan baik oleh sponsor ataupun peneliti. Kemudian bergantung juga kepada kemampuan atau tenaga dari peneliti. Jadi kita menyesuaikan dengan dua hal tersebut. Nah, itulah mengapa tidak boleh adanya pembatasan masalah baru yang tiba-tiba muncul di dalam sebuah penelitian seperti itu. Baik, selanjutnya ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah atau biasa disebut dengan research question diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun akibat. Nah, seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya terkait dengan rumusan masalah, jadi rumusan masalah ini merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau list-list pertanyaan yang dibuat dalam suatu permasalahan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab melalui sebuah penelitian yang akan dilakukan seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih yang dibahas terkait dengan rumusan-rumusan masalah tersebut? Nah, jadi rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptif tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup di dalamnya. Jadi di dalam pertanyaan-pertanyaan, di dalam rumusan-rumusan masalah, hal-hal yang sudah saya sebutkan akan dibahas melalui sebuah penelitian. Nah, dengan demikian rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya. Jadi penelitian yang akan dilakukan terkait dengan hal yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat dari perumusan masalah. Nah, di sini ada 4 manfaat, yaitu fungsi pertamanya adalah
sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada rumusan masalah. Itulah sebabnya mengapa disebutkan bahwa rumusan masalah ini merupakan pendorong dari sebuah penelitian dilakukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi sebagai pedoman penentu arah atau fokus suatu penelitian. Jadi dibuatnya rumusan masalah agar penelitian nanti tidak lari kepada arah yang lain, tidak lari kepada pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi mereka fokus kepada yang akan dibahas seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Kemudian yang keempat yaitu dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Jadi dengan saya sudah menentukan rumusan masalah di dalam penelitian saya dapat dengan mudah menentukan siapa yang kira-kira dapat menjadi populasi dan sampel saya. Siapakah yang dapat menjadi subjek dari penelitian saya? Apakah saya akan memilih masyarakat secara luas atau mahasiswa ataupun pekerja kantoran seperti itu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Di sini ada 3 bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama ada deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif. Nah, untuk rumusan masalah deskriptif, dia merupakan rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel ataupun lebih. Jadi di dalam penelitian ini, peneliti tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, ada 4 pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu, seberapa baik kinerja Departemen Pendidikan Nasional? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum? Yang ketiga, seberapa tinggi efektivitas kebijakan manajemen berbasis sekolah di Indonesia? Dan keempat, seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan daerah di bidang pendidikan? Nah, dari 4 pertanyaan ini, mereka merupakan 4 variabel yang berbeda, yang mana tidak ada sangkut pautnya sama sekali, ataupun tidak ada perbandingan yang harus dibandingkan di antara 4 pertanyaan ini. Jadi berdasarkan beberapa contoh yang sudah saya sebutkan, terlihat bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Jadi pertanyaan tersebut hanya seputar variabel mereka masing-masing seperti itu. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih dengan 2 variabel atau lebih. Nah, contoh pertanyaannya adalah, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan juga swasta? Jadi variabel di sini adalah prestasi belajar. Nah, sampelnya yaitu sekolah negeri dan juga sekolah swasta seperti itu. Jadi di sini ada satu variabel dengan 2 sampel, yaitu sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Kemudian untuk pertanyaan lainnya yaitu, adakah perbedaan disiplin kerja antara guru di sekolah kota dan juga di desa? Jadi di sini variabelnya yaitu guru, kemudian 2 sampel yaitu di kota dan juga di desa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah ini merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, di sini juga terdapat 3 bentuk hubungan. Yang pertama yaitu hubungan simetris, kemudian hubungan kausal, dan hubungan interaktif ataupun hubungan timbal balik. Nah, untuk hubungan simetris sendiri merupakan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang munculnya kebetulan secara bersamaan. Nah, contohnya yaitu, adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah? Jadi di sini ada variabel nih, ada variabel 1 dan juga variabel 2. Nah, variabel satunya yaitu terkait dengan jumlah S yang terjual. Kemudian variabel kedua yaitu jumlah kejahatan terhadap murid sekolah. Nah, jadi apa sih hubungan antara 2 variabel ini? Jadi secara logikanya, pada saat es banyak terjual itu pada musim liburan sekolah, di mana saat liburan sekolah murid-murid banyak melakukan piknik ke tempat-tempat wisata. Jadi saat murid melakukan piknik ke tempat wisata, otomatis mereka akan membeli es nih. Nah, di saat es sedang ramai, nah di saat itulah kejahatan terjadi. Mereka melibatkan anak-anak sekolah seperti itu. Itu logikanya. Jadi mereka muncul pada saat yang kebetulan secara bersamaan seperti itu. Kemudian yang kedua ada hubungan kausal. Jadi hubungan kausal ini dia bersifat sebab
akibat. Di sini berperan dua variabel, yaitu variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi. Nah, contohnya adakah hubungan antara pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Nah, di sini yang berperan sebagai variabel independen yaitu pendidikan orang tua, bagaimana orang tua mendidik anak mereka. Kemudian variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi yaitu prestasi belajar anak. Di sini orang tua yang mempengaruhi anak dalam prestasi belajar mereka, seperti itu. Jadi orang tua mempengaruhi anak, independen dan juga dependen, seperti itu. Kemudian contoh kedua, seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala SMK terhadap kecepatan lulus memperoleh pekerjaan. Jadi di sini kepemimpinan sebagai variabel independen dan juga kecepatan memperoleh pekerjaan yaitu variabel dependen. Nah, untuk yang ketiga yaitu hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui yang mana hubungan yang independen dan juga hubungan yang dependen. Jadi tidak diketahui yang mana mempengaruhi dan juga yang mana dipengaruhi, seperti itu. Contohnya, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Nah, di sini kecerdasan bisa mempengaruhi kekayaan dan juga sebaliknya, kekayaan bisa mempengaruhi kecerdasan. Jadi kecerdasan bisa menyebabkan orang kaya, tapi kaya juga bisa membuat orang cerdas karena gizi yang terpenuhi, seperti itu. Nah, untuk contoh kedua yaitu hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di Kecamatan A. Di sini dinyatakan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi, tapi di sisi lain juga prestasi juga bisa mempengaruhi motivasi, seperti itu. Jadi mereka saling timbal balik, saling mempengaruhi. Nah, kemudian selanjutnya membahas terkait dengan kriteria-kriteria perumusan masalah. Nah, di sini ada 3 kriteria yang diharapkan dapat dipenuhi dalam perumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu berwujud kalimat tanya atau bersifat kalimat interrogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif ataupun eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dalam arti pemecahannya secara jelas, diharapkan akan dapat memberikan sumbangan teoritis yang berarti baik sebagai pencipta teori-teori baru maupun sebagai pengembangan teori-teori yang sudah ada. Jadi di dalam sebuah penelitian diharapkan bahwa kita sebagai seorang peneliti dapat menyumbangkan teori-teori baru ataupun mengembangkan teori-teori yang sudah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahwa suatu perumusan masalah yang baik juga hendaknya dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan dan dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah di kehidupan manusia. Jadi diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat diterapkan pemecahan masalahnya bagi masyarakat, seperti itu, bagi kalangan luas. Selanjutnya membahas terkait dengan ciri-ciri perumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu masalah harus mempunyai keaslian. Nah, sebagai seorang peneliti hendaknya masalah yang dipilih itu masalah yang up to date, dalam artian bahwa masalah ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Dan juga masalah yang dipilih juga harus mempunyai nilai-nilai ilmiah agar lebih berkualitas. Kemudian masalah yang diteliti boleh jadi masalah-masalah yang terlewatkan pada masyarakat, dan bisa jadi juga masalah yang dipilih ini memunculkan teori-teori yang baru. Kemudian yang kedua yaitu masalah harus menyatakan suatu hubungan. Masalah yang baik adalah masalah yang menyatakan sebuah hubungan antara variabel-variabel tertentu yang saling berkaitan. Nah, jadi sebaiknya masalah yang kita teliti memiliki beberapa variabel di dalamnya. Nah, biasanya di dalam sebuah penelitian variabel-variabel tersebut terdiri dari beberapa huruf yang disimbolkan, yaitu X, Y, dan juga Z. Kemudian yang ketiga yaitu masalah harus merupakan hal yang penting. Yang keempat yaitu masalah harus dapat diuji. Ini dimaksudkan agar peneliti dapat dilihat secara jelas hubungan antara variabel yang saling berkaitan dan masalah yang sedang diteliti dan tentu saja dapat diukur. Kemudian yang kelima, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.
Masalah yang menarik adalah masalah yang dapat menimbulkan pertanyaan. Ya, tentu saja harus ada pertanyaan tentunya. Jika tidak ada pertanyaan, maka penelitian tidak akan dilaksanakan atau tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Peneliti juga harus menggambarkan masalah yang tengah yang sedang diteliti dengan jelas sehingga tidak membingungkan orang yang membacanya dan dapat diuji untuk menyatakan jawaban dan kebenarannya, seperti itu. Yang ketujuh, ada mempunyai visibilitas. Masalah yang baik adalah masalah yang mempunyai visibilitas, yaitu masalah tersebut harus mempunyai nilai pemecahan dan dapat dipecahkan. Nah, ada beberapa hal yang tentunya harus diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama, data serta metode untuk memecahkan masalah itu harus tersedia. Peneliti harus memperhatikan ketersediaan data dan metode terhadap masalah yang akan diteliti. Hal ini tentunya sangat penting, karena digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Data dan metode yang digunakan hendaknya sudah memiliki standar dan ukuran yang jelas sehingga dapat diukur dan dapat menghasilkan sebuah pemecahan yang akurat. Kemudian yang kedua, biaya untuk pemecahan masalah. Jadi dalam hal ini peneliti sekiranya dapat memperkirakan seberapa banyak biaya yang akan ia gunakan di dalam penelitiannya. Nah, biaya yang terlalu besar dalam penelitian akan dapat memberatkan peneliti dan dianggap kurang fleksibel. Kemudian yang ketiga, waktu untuk pemecahan haruslah wajar. Jadi untuk memecahkan suatu masalah, sekiranya peneliti dapat memperkirakan seberapa lama penelitiannya akan berjalan, apakah ia akan membutuhkan waktu yang lama ataukah sebentar. Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak memakan waktu yang terlalu lama karena akan dianggap tidak efektif. Kemudian yang keempat yaitu biaya dan hasil harus seimbang. Hal ini sangat penting karena penelitian harus tetap memperhitungkan efisiensi di dalamnya. Kemudian yang kelima, administrasi dan juga sponsor yang kuat. Hal ini juga cukup penting karena penelitian tidak dapat dilakukan tanpa adanya bantuan dari orang lain dan juga seorang pembimbing. Yang keenam, tidak bertentangan dengan hukum adat istiadat. Yang ketujuh yaitu equipment dan kondisi yang harus memungkinkan. Jadi dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti harus melihat sebuah keadaan, harus melihat keadaan dan juga situasi apakah ini memungkinkan untuk dilakukan sebuah penelitian atau tidak. Kemudian peralatan yang dibutuhkan juga harus diperhatikan. Sebaiknya menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan dan diperoleh. Seperti itu. Selanjutnya ada sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi masalah yang akan diteliti hendaknya masalah yang nantinya akan dapat dipecahkan oleh peneliti. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi daripada peneliti itu tersendiri. Agar penelitian telah dilakukan tidak berhenti di tengah jalan dan tidak sia-sia seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan terkait dengan apa yang akan kita teliti, apakah ini seimbang tidak dengan kompetensi yang saya miliki, seperti itu. Nah, untuk itu peneliti harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menarik bagi peneliti. Nah, jika seseorang mengambil sebuah masalah untuk diteliti, sebaiknya itu berasal daripada dirinya sendiri. Apakah masalah ini menarik untuk saya teliti ataukah tidak? Karena jika seseorang merasa ini cukup menarik, ia akan mempunyai motivasi atau merasa tertantang untuk melakukan penelitian, sehingga tidak ada unsur paksaan atau keterberatan dalam melakukan sebuah penelitian, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa memang masalah yang kita ambil harus diseimbangkan dengan kualifikasi yang kita miliki. Jika kita rasa masalah ini terlalu besar atau mungkin tidak sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki, sebaiknya dipertimbangkan kembali sebelum nanti saat dilakukan penelitian kita akan terhenti di tengah jalan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam perumusan masalah. Nah, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, tentunya ada hal yang harus kita lakukan, yaitu membuat sebuah rancangan terlebih dahulu. Nah, rancangan ini sering disebut sebagai desain penelitian atau proposal. Nah, di dalam hal ini yang kita lakukan yaitu mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri
tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya melalui sebuah penelitian. Nah, setelah kita membuat batasan permasalahan, maka jelas apa yang dipermasalahkan atau apa yang akan diteliti nanti. Di sini ada dijelaskan 3 langkah dalam merumuskan masalah beserta contohnya. Yang pertama yaitu pilihlah salah satu masalah. Jadi, kita harus memilih salah satu masalah dari berbagai pilihan-pilihan masalah yang mungkin menurut kita itu sama-sama menarik dan juga menantang untuk diteliti. Nah, ada beberapa pertimbangan yang paling tepat untuk kita jadikan sebagai suatu masalah. Yang pertama yaitu sesuai dengan minat peneliti. Jadi kalau sesuai dengan minat kita, tentunya itu akan sangat memudahkan kita nanti di tengah-tengah penelitian. Kemudian memungkinkan untuk diteliti. Yang ketiga yaitu tersedia faktor pendukung. Nah, tersedia faktor pendukung juga ini memungkinkan kita untuk bisa menyelesaikan penelitian secara cepat. Jadi ada faktor-faktor yang mendukung kita untuk bisa segera menyelesaikan penelitian tentunya, atau memudahkan kita. Kemudian yang terakhir yaitu ada manfaatnya. Selanjutnya yaitu lakukan kajian awal. Nah, melakukan kajian awal ini merupakan hal yang sangat penting tentunya karena bertujuan untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama yaitu memastikan bahwa masalah tersebut belum pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian memastikan apa yang akan kita teliti dan mengetahui di mana dan kepada siapa informasi akan kita peroleh. Kemudian mengetahui cara memperoleh data, mengetahui metode yang tepat untuk menganalisis data dan mengetahui cara pengambilan kesimpulan serta mengetahui manfaat daripada hasil penelitian. Nah, pada tahap ini sebaiknya kita menentukan 2 dari 3 masalah yang paling menarik menurut kita, yang memungkinkan kita untuk meneliti menurut kita pribadi. Lalu kemudian kita ajukan kepada pembimbing untuk diperiksa lagi atau memberikan saran terkait dengan pilihan-pilihan kita seperti itu. Nah, selanjutnya merumuskan masalah untuk menjadi judul penelitian. Nah, setelah kita memberikan beberapa opsi pilihan dan pembimbing memberikan saran, nah maka jika kita telah menetapkan suatu permasalahan, maka hal yang harus kita lakukan yaitu merumuskan secara spesifik, tajam, jelas, dan juga tegas. Tujuannya yaitu agar tidak menimbulkan multi interpretasi walaupun nanti akan dibaca oleh orang-orang yang berbeda seperti itu. Nah, ketika kita telah menentukan suatu topik atau suatu masalah, contohnya yaitu pengaruh musik ringan terhadap prestasi belajar siswa kelas 11. Hal ini merupakan topik, bukan perumusan masalah. Nah, topik ini akan menjadi sebuah perumusan masalah jika kita menyusunnya menjadi beberapa pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh musik ringan terhadap prestasi belajar siswa kelas 11. Rumusan kalimat pertanyaan seperti itu membuat semakin jelas adanya problematika yang akan diteliti. Jadi problematika ini merupakan sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban tentunya. Jadi kalau memerlukan jawaban, otomatis kita pantas untuk melakukan sebuah penelitian dan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi problematika adalah sesuatu yang membutuhkan jawaban dan pemecahan seperti itu. Kemudian ada cara menyusun rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi subjek area luas yang menarik. Kemudian yang kedua yaitu membagi subjek area luas menjadi sub area. Kemudian yang ketiga yaitu memilih sub area yang paling menarik. Jika peneliti telah membagi subjek area menjadi beberapa sub area, yang paling penting adalah memilih salah satu atau beberapa sub area yang paling menarik untuk dirumuskan menjadi suatu masalah penelitian. Yang keempat yaitu mengungkapkan beberapa pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, seorang peneliti sebaiknya bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang sebenarnya hendak ia cari. Kemudian yang kelima yaitu merumuskan suatu tujuan objektif. Jadi seseorang peneliti harus mempunyai tujuan atau objek yang jelas dan nyata dari proses penelitian yang hendak dilakukan. Objek atau tujuan ini ditumbuhkan dari pertanyaan yang diungkapkan dalam rumusan masalah. Kemudian selanjutnya yaitu menilai objektif. Langkah selanjutnya adalah seseorang peneliti harus menguji objektif atau tujuannya guna memastikan bahwa objektif tersebut dapat dicapai melalui metode dan prosedur penelitian.
Yang terakhir yaitu pentingnya rumusan masalah. Nah, perumusan masalah dalam penelitian merupakan langkah pertama yang paling penting dalam proses penelitian. Hal ini sama saja dalam menentukan destinasi atau tujuan kita dalam berpergian. Jadi, rumusan masalah ini merupakan arah atau kompas kita dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi apa yang akan kita teliti bergantung pada rumusan masalah yang kita tuliskan, seperti itu. Seperti yang dikemukakan oleh Kerlinger pada tahun 1986 bahwa jika seseorang ingin menyelesaikan suatu permasalahan, orang tersebut secara umum harus mengetahui apa permasalahan yang dimaksud. Dapat dikatakan bahwa bagian terbesar suatu permasalahan adalah terletak pada mengetahui apa yang hendak dicoba diselesaikan oleh seseorang. Jadi kita perlu mengetahui apa yang hendak kita selesaikan atau kita pecahkan, seperti itu, sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, masuk pada materi selanjutnya yaitu kajian pustaka penelitian. Jadi, kajian pustaka penelitian merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Jadi, sebagai calon peneliti, ia akan mendemonstrasikan atau menyampaikan terkait dengan apa yang ia teliti. Nah, sebagai referensi, ia bisa menggunakan jurnal, buku, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pendapat lain yang juga mengemukakan terkait dengan kajian pustaka, yaitu uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, sebagai referensi, ia bisa mengambil penelitian terdahulu yang sama atau yang berkaitan dengan penelitian yang akan ia lakukan. Nah, dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang terdahulu membuahkan hasil yang kurang memuaskan. Nah, itulah sebabnya mengapa dibutuhkan sebuah penelitian lanjutan. Adapun penyebab dari hasil yang kurang memuaskan biasanya berasal dari teori atau metode yang digunakan atau data serta sumber data yang kurang representatif. Nah, tinjauan pustaka atau disebut dengan nama lain sebagai kajian pustaka adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, laboratori manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Nah, tujuan utama kajian pustaka adalah untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, dengan kajian pustaka tidak hanya mencegah penduplikasian penelitian orang lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang kita lakukan dalam kerangka yang logis, seperti itu. Kemudian kajian pustaka juga akan sangat menolong peneliti untuk menentukan hipotesis dari apa yang akan ia teliti. Nah, hal ini juga meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang akan ia lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga secara tidak langsung tinjauan pustaka dapat menjadi sebuah acuan agar tidak ada plagiasi dalam sebuah proses penelitian. Jadi, tujuan dari tinjauan pustaka atau kajian tinjauan pustaka agar kita dapat membuktikan bahwa penelitian yang saya lakukan ini tidak sebelumnya belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain, dan juga membuktikan bahwa tidak ada plagiasi di dalamnya, seperti itu. Kemudian ada fungsi kajian pustaka. Yang pertama yaitu untuk memastikan pernahnya masalah yang sedang diteliti dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah masalah yang diteliti dikaji secara komprehensif, lengkap, dan hasilnya memuaskan atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengungkapkan kekhasan atau perbedaan masalah yang akan diteliti. Nah, kajian pustaka juga bermanfaat di dalam hal lain. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan ihwal masalah yang diteliti sehingga kita dapat menguasainya. Kemudian yang kedua yaitu menegaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan atau kerangka berpikir terhadap masalah penelitian. Yang ketiga yaitu mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesis-hipotesis. Dan yang keempat yaitu menghindarkan terjadinya pengulangan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Nah, dari keempat fungsi kajian pustaka ini disimpulkan bahwa ada 2 manfaat penting
terkait dengan fungsi daripada penelitian, yaitu terkait dengan manfaat epistemologi dan juga manfaat praktik. Nah, manfaat epistemologi yaitu terkait dengan pendalaman pengetahuan, penajaman teori dan konsep yang terkait dengan fokus penelitian. Sedangkan manfaat praktik yaitu tidak berulang penelitian yang dilakukan, atau praktik terkait dengan tidak berulangnya penelitian yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kriteria pemilihan sumber pustaka. Di sini ada beberapa kriteria dalam memilih sumber pustaka. Yang pertama yaitu terkait dengan ketetapan atau adequacy. Nah, ketetapan ini merupakan sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi kita mencari referensi yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian kejelasan, yaitu sumber pustaka harus mudah dipahami atau dimengerti oleh peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu sumber pustaka berdasarkan kenyataan atau bukan berasal dari hasil imajinasi, seperti itu. Jadi bisa dibuktikan secara nyata. Nah, keempat yaitu terorganisasi, yaitu sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Yang kelima yaitu kemutakhiran, sumber pustaka harus berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya, jadi harus update. Yang ketujuh yaitu relevansi, yaitu sumber pustaka berhubungan dengan penelitian. Yang kedelapan yaitu meyakinkan, sumber pustaka dapat dijadikan acuan yang terpercaya bagi peneliti. Secara garis besar, sumber bacaan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu referensi umum, kemudian sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, referensi umum merupakan sumber yang dijadikan rujukan utama oleh peneliti, misalnya dari artikel tertentu, karangan ilmiah, buku, dan atau dokumen lainnya. Nah, referensi umum ini berupa indeks, yaitu daftar pengarang, judul buku, serta tempat penerbitan artikel atau wacana, atau berupa abstrak. Nah, kemudian sumber primer yaitu publikasi di mana seseorang melakukan penelitian kemudian diterbitkan. Nah, penulis mengkomunikasikan temuannya secara langsung kepada pembaca. Kemudian yang ketiga yaitu sumber sekunder. Nah, ini adalah publikasi di mana penulis mendeskripsikan hasil karya orang lain. Sumber sekunder adalah buku atau textbooks, ensiklopedia pendidikan, kajian penelitian atau buku tahunan, seperti itu. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Nah, di sini ada 6 langkah menurut Donald Ari dan juga Creswell. Yang pertama yaitu mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Jadi kalau kita ingin mencari sebuah referensi di internet misalnya, kita bisa menuliskan kata kunci terkait dengan apa yang akan kita cari, misalnya pendidikan, terkait dengan pendidikan, psikologi, sains, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Nah, kita bisa melihatnya dari abstrak-abstrak dari jurnal misalnya. Abstrak ini merupakan rangkuman daripada hasil atau penelitian yang telah dilakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian serta referensi bibliografi secara lengkap. Yang keempat yaitu membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima yaitu membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Yang terakhir yaitu pada kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan originalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada materi kerangka pikir. Di sini akan membahas terkait dengan hipotesis. Nah, jadi hipotesis merupakan 2 suku kata yang berbeda. Yang pertama yaitu hipo atau belum tentu benar, dan tesis atau kesimpulan. Jadi
hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Jadi, hipotesis ini merupakan sebuah kesimpulan sementara, seperti itu. Nah, hipotesis berupa rangkuman atau kesimpulan dari teori-teori yang ada dalam kajian pustaka maupun dari hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai jawaban sementara dari rumusan permasalahan. Salah satu tujuan utama daripada penelitian yaitu untuk menguji hipotesis, dan jika berdasarkan penelitian bersifat kuantitatif, hipotesis merupakan jawaban atas suatu masalah yang secara rasional atau ilmiah harus berlandaskan teoritis tertentu. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah jawaban teoritis tersebut telah tertuang dalam penelitian yang dikumpulkan dan dianalisis, yang kemudian diproses melalui pengujian secara ilmiah. Nah, secara garis besar, kegunaan hipotesis ada beberapa. Yang pertama yaitu memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Kedua yaitu menyiagakan penelitian kepada kondisi fakta dan hubungan antara fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting yang menyeluruh. Dan yang keempat yaitu sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis penelitian adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau secara negatif antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori. Jenis hipotesis ini sering disebut juga sebagai hipotesis yang dilihat dari sifat variabel yang akan diuji. Nah, dari sifat variabel yang akan diuji, hipotesis penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hipotesis tentang hubungan dan hipotesis tentang perbedaan. Nah, untuk hipotesis tentang hubungan, yaitu hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, mengacu kepada penelitian korelasional. Di sini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu hubungan yang sifatnya sejajar namun tidak timbal balik. Kemudian hubungan yang sejajar namun timbal balik. Dan ketiga yaitu hubungan yang menunjuk pada sebab akibat tetapi tidak timbal balik. Kemudian untuk hipotesis tentang perbedaan yaitu hipotesis yang menyatakan perbedaan dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda. Hipotesis ini tentang perbedaan yang mendasari berbagai penelitian komparatif dan juga eksperimen seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis dilihat dari kategori rumusannya atau hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik secara umum dilihat dari kategori rumusannya dibagi menjadi dua, yaitu pertama hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nihil ini biasa disingkat dengan HO, terus hipotesis alternatif yaitu dengan HA. Nah, hipotesis nihil atau HO yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis HA yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, untuk hipotesis alternatif sendiri dia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu directional hipotesis atau hipotesis terarah, dan non-directional hipotesis atau hipotesis yang tidak terarah. Nah, hipotesis terarah adalah hipotesis yang diajukan oleh peneliti di mana peneliti sudah menentukan atau menemukan dengan tegas yang menyatakan bahwa variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian hipotesis tidak terarah yaitu hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tampak belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, Frankel dan Wallen menyatakan bahwa hipotesis tidak terarah menggambarkan bahwa peneliti tidak menyusun prediksi secara spesifik tentang arah hasil penelitian yang akan dilakukan. Jadi, hipotesis alternatif terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis terarah dan juga tidak terarah. Nah, terarah ini dia hipotesisnya sudah
menemukan dengan tegas bahwa ada variabel yang mempengaruhi dan juga variabel yang tidak dipengaruhi, yaitu independen dan juga dependen. Sedangkan hipotesis tidak terarah, dia itu tidak tegas atau tidak ditemukan bahwa adanya variabel yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya ada jenis hipotesis yang dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Nah, di sini ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis mayor dan juga minor. Kalau hipotesis mayor, dia merupakan hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh subjek penelitian. Sedangkan hipotesis minor yaitu hipotesis yang terdiri dari bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor. Selanjutnya membahas terkait dengan karakteristik hipotesis yang baik. Nah, di sini ada beberapa ahli yang turut menyuarakan terkait dengan ciri-ciri hipotesis yang baik. Salah satunya ada menurut John Webes pada tahun 1977 dalam Yatim Rianto pada tahun 2010, bahwa ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisa diterima oleh akal sehat, kemudian konsisten dengan teori atau fakta yang telah diketahui. Yang ketiga, rumusannya dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat diuji. Dan keempat, dinyatakan dalam rumusan yang sederhana dan juga jelas. Adapun hipotesis yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu hipotesis hendaknya merupakan rumusan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi dia membahas tentang beberapa variabel di dalamnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, hipotesis yang dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritis dari hasil penemuan terdahulu. Yang selanjutnya yaitu hipotesis harus bisa diuji atau dapat diuji. Dan yang terakhir yaitu rumusan hipotesis hendaknya singkat dan juga padat, tapi hal ini bisa dipahami dengan baik yaitu. Nah, selanjutnya yaitu membahas terkait dengan perumusan hipotesis. Nah, dalam perumusan hipotesis ini memang tidak menentukan, tidak ada aturan yang ditetapkan. Namun agar hipotesis berfungsi sebagai penuntun dalam proses penelitian, khususnya dalam pengumpulan data, teknik merumuskannya dapat mengikuti saran-saran sebagai berikut. Nah, saran-sarannya ini tidak berbeda jauh dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya terkait dengan kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu hipotesis itu hendaknya menyatakan pertautan antara dua atau lebih variabel. Jadi sebaiknya di dalam sebuah penelitian yaitu melibatkan beberapa variabel di dalamnya. Kemudian hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Nah, hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai jawaban sementara atau suatu permasalahan yang diajukan, sehingga peneliti hanya bekerja untuk menguji penerimaan dan penolakan jawaban sementara berdasarkan data yang terkumpul dan tidak diganggu oleh hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan pengujian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis sebaiknya dirumuskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan padat. Nah, sama juga dengan karakteristik tadi. Kemudian yang keempat itu hendaknya dapat diuji, seperti itu. Dan terakhir yaitu pengujian hipotesis. Nah, di sini untuk menguji hipotesis, peneliti perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis itu benar. Kemudian yang kedua, memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat itu benar atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu mengumpulkan data yang dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Nah, sebuah pengujian hipotesis dikatakan ditolak jika hasil yang diuji oleh statistika yaitu memperoleh hasil akhir bahwa hipotesis nihil yang diajukan peneliti ditolak karena perbedaan hasil variabel yang terjadi bukan disebabkan oleh suatu kebetulan namun didukung oleh data yang diperoleh di lapangan, seperti itu. Nah, pengujian hipotesis ini adalah ekspektasi peneliti mengenai karakteristik tertentu suatu populasi yang didukung oleh landasan konseptual tertentu untuk diuji kebenarannya. Langkah selanjutnya yaitu membuat keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan oleh peneliti tersebut, seperti itu. Jadi
Untuk pengujian hipotesis ini, seseorang harus mengambil data untuk diuji apakah hipotesisnya, untuk membuktikan apakah hipotesisnya itu benar atau tidak, seperti itu. Nah, sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Bye.